Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Soli dan Soliha, bertemu lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran IPA. Kita akan belajar apa ya hari ini? Yuk simak video berikut ini terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Pernahkah antum perhatikan lingkungan sekitar antum? Coba antum perhatikan lingkungan perumahan yang ada di video ini. Makhluk hidup dan benda tak hidup selalu berdampingan. Contohnya pohon yang ada di video. Pohon tersebut dapat hidup karena ada bantuan matahari, yang mana matahari bertindak sebagai benda tak hidup. Dengan bantuan sinar matahari, pohon akan dapat melakukan fotosintesis sebagai bentuk upaya pembentukan makanan. Nah, bisa antum perhatikan mobil yang lewat? Siapa ya yang mengendarai? Yang pasti yang mengendarai adalah manusia ya. Manusia sebagai makhluk hidup juga membutuhkan benda tak hidup seperti kendaraan dan jalan yang kita gunakan setiap hari. Karena saling ketergantungannya makhluk hidup dan benda tak hidup, terbentuklah sesuatu ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem memiliki satuan-satuan yang saling berinteraksi. Satuan-satuan ekosistem dimulai dari yang terendah, yaitu yang pertama, individu. Individu berarti tidak dapat dibagi lagi. Contohnya, seekor monyet, seekor nyamuk, dan seorang manusia. Yang kedua, populasi. Populasi merupakan sejumlah individu sejenis yang menetap di suatu daerah. Contohnya, sekumpulan burung, sekumpulan ayam, dan sekumpulan manusia. Itu disebut sebagai populasi. Yang ketiga, komunitas. Komunitas cakupannya lebih luas dibandingkan dengan populasi. Komunitas merupakan gabungan dari beberapa populasi. Contohnya komunitas padang rumput. Di dalam padang rumput terdapat serangga, harimau, kijang, dan lain sebagainya dalam satu daerah. Nah, kumpulan dari komunitas akan membentuk suatu ekosistem yang pada akhirnya makhluk hidup dan benda tak hidup di dalam komunitas tadi akan membentuk suatu interaksi. Berikutnya, cakupan yang paling luas, yaitu biosfer. Biosfer merupakan kumpulan ekosistem yang terdapat di bumi, yaitu tempat yang saat ini dihuni oleh seluruh makhluk hidup. Dalam ekosistem terdapat komponen penyusunnya. Yang pertama, komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen benda tak hidup. Contohnya air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Komponen ekosistem berikutnya adalah komponen biotik, yang merupakan semua makhluk hidup atau organisme yang ada di lingkungan. Komponen biotik ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Soli dan Soliha, Maha Kuasa Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan begitu sempurna. Allah menciptakan tumbuhan, hewan, bahkan manusia untuk dapat hidup berdampingan.
Bisa antum bayangkan jika hidup kita tanpa air, tanpa matahari? Semua makhluk hidup belum tentu ada jika benda-benda tak hidup tidak ada. Jangan lupa bersyukur ya, Solih dan Solihah. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.